Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab minggu pertama bulan November. Malam hari ini saya ditemani bersama Bapak Madio dan Bapak Yosef. Marilah kita awali PA malam hari ini dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 116. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mulia dalam cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari saya antarkan. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, menghadap hadirat-Mu ya Tuhan untuk ucapkan puji syukur dan terima kasih karena Kau telah berkati kami, Kau telah beri kami waktu sehingga kami bisa berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami bisa melakukan PA online pada malam hari ini. Ya Tuhan, di masa pandemi ini kami masih harus bersabar, kami harus tetap di rumah untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu bersama dengan kami di sini. Selanjutnya Tuhan juga berkati Bapak Madio yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, bungkus dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan Bapak Madio bisa seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu sepenuhnya saya haturkan kepada Pak Madio. Bahan PA pada kesempatan ini, mari kita membuka kitab 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kami baca pelan-pelan saja. Kami ulang, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan kami. Salam buat Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. PA pada kesempatan ini tadi telah kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan kami beri judul Keluarga sebagai Rumah Rohani. Rumah rohani adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bisa bertumbuh karena di dalamnya ada Kristus. Dalam pengertian luas, rumah rohani adalah gereja Tuhan. Juga di dalam penerapan bagi keluarga, keluarga juga bisa dipandang sebagai gereja kecil, sebagai rumah rohani, tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama, tempat kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Lantas, bagaimana kita membangun keluarga menjadi rumah rohani? Untuk membangun sebuah rumah, kita memerlukan batu. Ada batu untuk landasan atau fondasi. Ada batu bata untuk tembok, untuk dinding keliling. Ya. Ada juga batu untuk hiasan, misalnya untuk taman, untuk dekorasi. Dan mungkin ada yang berkeinginan ada patungnya di depan rumah. Demikianlah juga untuk membangun keluarga sebagai rumah rohani memerlukan batu-batu hidup, yakni seluruh anggota keluarga, bapak, ibu, anak, dan mungkin ada lagi anggota keluarga yang lain. Terus bagaimana proses membangunnya? Untuk membangun sebuah rumah, ya, kita mengalami proses. Mestinya apa yang kita perlukan? Tidak lain adalah aktor utama atau peran utama dalam membangun keluarga adalah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 127 ayat 1, kita dapat memahami sebab tanpa Tuhan kita tak bisa membangunnya. Ini berarti Tuhan mengajak kita untuk turut serta membangun, yaitu turut serta bersama Tuhan membangun keluarga. Kemudian di dalam proses pembangunan perlu batu-batu itu dipilih. Di dalam 1 Petrus 2
ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang menjadi umat. Nah, ini berarti ada perubahan status. Yang tadinya belum percaya, sekarang sudah percaya. Yang tadinya ragu-ragu, sekarang sudah mantap. Tetapi dalam hal ini perlu setia, perlu diatur. Seperti halnya orang yang membangun rumah, memilih batu-batu dari sekian batu-batu yang ada. Demikian juga Tuhan memilih kita dari sekian banyak manusia. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menghayati pembangunan rumah rohani, pembangunan keluarga. Mesti kita merendah di hadapannya. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerahnya semata. Demikian ya Pak Pam. Iya, betul sekali Pak Madio. Ini seperti mengingatkan saya ya, seperti ada lagu kayaknya. Semua karena anugerahnya. Mungkin Pak Yosef tahu juga lagu ini. Yosef, coba kita nyanyikan. Berada di rumah, marilah kesempatan ini kita sharing, berbagi pengalaman. Kami percaya Bapak Ibu di dalam kehidupan ini merasakan panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi murid Yesus. Panggilan menjadi murid Yesus. Ya, terlebih dahulu kita wajib ingat, masing-masing kita bisa menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya hanya karena anugerah. Ya. Jadi kita mesti mengalami yang namanya sentuhan rohani. Ada sesuatu yang menggerakkan dalam sanubari. Ini tidak lain hanya karena pekerjaan roh. Anugerah semata,
sehingga kita bisa menerima Yesus Kristus. Ada yang dipanggil sejak kecil, sejak dari anak-anak sudah menyenangi dengan kegiatan sekolah minggu dan akhirnya menjadi remaja dan dewasa. Tapi juga ada yang sudah sekian lama ya mengenal gereja, banyak teman-temannya yang Kristen, tetapi sampai lansia itu baru tergerak, baru kepingin mendapatkan baptisan. Nah, ini memang cara Tuhan memanggil ini unik. Tuhan menaruh hati seseorang untuk mengalami perubahan. Nah, ini kadang ada peristiwa yang begitu mengagetkan, yaitu ada orang yang menjadi percaya karena mendapatkan kesembuhan ilahi. Ya. Tetapi ada juga orang yang mempergumulkan tentang Allah yang benar sampai dia itu berdoa dengan kesungguhan. Nah, ternyata dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Dia mendapatkan suatu terang ilahi. Dan ada juga yang mendapatkan penglihatan bahwa berjubah putih. Dengan suaranya yang lembut dan adem. Ini ternyata di abad 21 ini Tuhan Yesus masih menemui umatnya. Tuhan masih ingin supaya pribadinya itu dikenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana batu-batu dibentuk. Kalau di dalam 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Di sini ada batu yang harus dihancurkan dulu. Ada batu yang perlu dibersihkan, mengalami proses, dan ada batu yang harus dicetak. Ada batu bata yang dipanaskan dulu. Nah, ini berarti mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu beban hidup. Nah, inilah di dalam kehidupan ini kadang kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya Tuhan memproses. Pada suatu hari ada seorang yang aktif di dalam kegiatan bergereja. Namun tiba-tiba kena corona. Dia harus dikarantina di rumah sakit. Mengalami sesuatu tanda tanya. Oh Tuhan, saya kok mengalami demikian. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya? Dia bergumul, dia menyerahkan kepada Tuhan, memohon berkat kesembuhan. Ya, pada saatnya genap 14 hari sudah diperbolehkan pulang. Nah, inilah kebahagiaan sukacita orang percaya. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, merasakan ada sesuatu yang harus saya rubah di dalam kehidupan saya. Ya, yang tadinya kurang mengutamakan membaca firman, kemudian menjadi bersemangat. Bagaimana keluarga ini, keluarga saya harus taat dan setia kepada Tuhan. Maka keluarga ini senang dengan persekutuan rumah tangga. Saudaraku, Tuhan ingin sekali membentuk kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus, sang batu penjuru. Pertanyaannya, apakah kita mau dibentuk? Tuhan membuang hal-hal yang jelek, yakni segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Meski
Kadang proses pembentukan itu tidak enak, berat, dan kadang menyakitkan. Tapi sesungguhnya mari kita mempersilakan Tuhan memprosesnya melalui firman dan melalui sesama kita. Adakah kesediaan kita menerima proses Tuhan ini? Kadang melalui nasihat dari teman atau anggota keluarga kita, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Jadi ada banyak cara Tuhan memakai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anugerah tak terduga. Anugerah terjadi karena kita mengalami suatu beban hidup. Tetapi setelah itu kita merasakan, oh Tuhan itu mengasihi saya. Blessing in the guise. Anugerah di balik derita. Kemudian batu-batu disusun. 1 Petrus 2 ayat 4. Datanglah kepadanya batu yang hidup. Batu yang hidup adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah beriman di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 6. Aku meletakkan batu terpilih. Batu terpilih. Batu yang sudah diuji, mengalami proses. Tetapi di balik itu ayat 7 ditulis batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun rumah diperlukan fondasi dan pola. Untuk membangun rumah rohani, firman Allah dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru menjadi landasan yang kuat, menjadi pola terbaik. Ajaran Kristus harus benar-benar kita lakukan untuk membangun keluarga yang kokoh. Adakah pengalaman pribadi? Adakah iman? Adakah pengharapan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita ingat akan perumpamaan orang bodoh dan orang bijak yang membangun rumah. Itu firman ini mengarah tentang apa? Yaitu tentang landasan. Landasan di dalam kehidupan berkeluarga. Demikian Pak Pam, ada lagu yang terkait dengan itu? Iya Pak Madio, kayaknya ada sebentar Pak Madio. Saya ingat di NKB ada kayaknya. Saya cari dulu. Ya ini ada. NKB 120. Tiada lain landasanku. Mungkin Pak Yosef bisa mengiringi. Kita nyanyikan Pak Yosef. Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanakah kenyataan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga Kristen? Seringkali kita melupakan Tuhan dan firman-Nya. Kita lebih menyandarkan pada yang lain. Mungkin pada harta benda yang kita miliki, akan kepandaian, akan kemampuan, bahkan kita merasa sudah memiliki jabatan. Semua itu sesungguhnya landasan yang rapuh dan bisa lenyap.
Tentu masing-masing kita punya kerinduan memiliki rumah hidup bersama keluarga. Keluarga yang senantiasa mengalami pertumbuhan. Ya. Kita rindu anak-anak kita tumbuh mulai dari kecil sudah mengenal pribadi Yesus dan mulai belajar bertanggung jawab. Inilah mengalami pertumbuhan dan mewujudkan suatu rumah rohani hidup di dalam Kristus. Penulis 1 Petrus 2 mengingatkan kita harus terus belajar seperti bayi yang baru lahir. Selalu rindu akan air susu agar senantiasa bertumbuh. Marilah setiap keluarga kita jadikan sebagai rumah pertumbuhan rohani yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk pada saat teduh. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami diberi rasa mantap untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Bagikan Tuhan menjadikan kami menjadi batu-batu yang hidup. Keluarga kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa memiliki keluarga yang utuh. Keluarga yang terus semakin mengenal akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan keluarga kami ini boleh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk para warga gereja yang sedang dalam kondisi sakit. Mereka sudah lama menderita sakit. Ya Tuhan, kami juga ingat akan mereka. Tolonglah ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberi keteguhan hati. Memiliki iman yang terus menyandarkan diri di dalam Kristus. Sehingga menyadari bahwa kehidupannya itu tetap harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia di rumah masing-masing. Walaupun tubuh dirasakan semakin lemah, tetapi kiranya imannya senantiasa mengalami pertumbuhan yang semakin kuat dan tabah. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang sekarang ini sedang ada di dalam situasi pandemi Corona. Tuhan, kiranya Engkau memampukan pemimpin bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan segenap kabinet, segenap komponen di dalam pemerintah di Republik ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai semuanya menjadi alat Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari keterpurukan, dijauhkan dari perpecahan. Tetapi kami percayakan di dalam kuasa campur tangan Tuhan, Tuhan memakai pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menolong dan memberkati bangsa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menghaturkan persembahan sebagai rasa ucap syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan kami serahkan juga kehidupan keluarga kami masing-masing di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Juga terlebih kami berdoa untuk Pak Pendeta Dhani Arianto beserta istri. Tuhan senantiasa mengaruniakan sehat, semangat, dan terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memakai pendeta kami sebagai alat Tuhan yang diperkenan. Demikian juga para majelis gereja, kami percaya Tuhan berkenan memakainya. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selanjutnya kami serahkan pada Pak Pam. Terima kasih Pak Madyo. Demikian tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi landasan kita dalam kehidupan Kristiani kita, dalam masyarakat sekitar kita. Kita akan mengaturkan persembahan. Kita akan nyanyikan NKB 133 ayat 3, syukur padamu ya Allah. Demikianlah Bapak Ibu PA pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti PA online pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan juga menjaga jarak. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.